dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian kabar ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi utusan daripada Tuhan. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Sahabat semuanya, ada video baru, ada oten baru yang mengaku namanya Yohanes dan juga mengaku seorang nabi. Ya, dia mengaku namanya Yohanes. Nama akun TikToknya itu Abigail, kalau tidak salah, Abigail 12142, dan itu saya cek lagi tadi sudah tidak ada. Saya tahunya dari channel Akhi Tasik Ngaji. Dari situ, dan untungnya beliau sudah mendownload video itu ya, dan masih ada rekam jejaknya di sana. Nanti akan kita putarkan sedikit sahabat ya. Orang yang bernama Yohanes ini mengaku sebagai nabi utusan Tuhan. Berikut videonya sahabat. Untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi Yohanes ya. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Ya, namanya Yohanes ini kental sekali dengan nama Kristen ya sahabat. Namanya Yohanes, ngaku sebagai nabi dan punya mujizat katanya ya. Yang mana perkataannya, penglihatannya, pendengarannya itu terhubung langsung dengan manusia di langit. Bukan terhubung dengan Tuhannya sahabat, tapi terhubung dengan manusia yang di langit. Kalau begitu dia bukan nabinya para manusia yang ada di bumi, tapi nabinya para manusia yang ada di langit. Dan tujuannya apa coba? Untuk menghancurkan dan melenyapkan Islam yang ada di bumi ini. Nabi, utusan Tuhan, perkataan, pendengaran, dan penglihatannya itu terhubung langsung ke manusia di langit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan, melenyapkan agama Islam. Ah, itu yang ongo itu sahabat. Ya tapi mau gimana lagi kan? Namanya oten ya, orang tulul emang nekat. Itu kalau nggak tulul ya nggak nekat. Ya tapi sayangnya umat Islam nggak sebodoh itu ya. Umat Islam nggak sebodoh itu, nggak gampang dibodoh-bodohin begini. Beda dengan oten, mungkin percaya sekali mereka. Langsung percaya. Contohnya Luga Tambunan yang juga ngaku sebagai seorang nabi. Ada pengikutnya? Ada. Ada orang yang percaya dengannya? Ada. Siapa? Oten. Lalu ada nabi YouTube katanya ya, nabi YouTube yaitu si Udin, Saifuddin Ibrahim. Ada pengikutnya? Ya ada. Satu lagi nabi ke-26 yang juga kabur ke Eropa. Siapa dia ya? Anda cari sendirilah, nabi 26. Dia ngakunya nabi 26 dan pengikutnya banyak sekali itu. Yang percaya dengannya banyak sekali. Nah, sekarang muncul lagi nih Nabi Yohanes namanya. Pasti setelah ini ada pula pengikutnya tuh sahabat. Pasti ada juga pengikutnya. Tentunya orang-orang sulul nekat juga. Kalau umat Islam itu sudah yakin, seyakin-yakinnya, percaya sepercaya-percayanya dengan Al-Quran, firman Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir penutup daripada Nabi. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum
walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dengan ayat ini maka umat Islam jadi cerdas, tidak gampang dibodoh-bodohi, tidak mudah percaya kepada orang yang ngaku-ngaku nabi, yang ngaku-ngaku rasul. Ya tapi anehnya sahabat, ya dalam Bible mereka itu atau dalam kitab mereka juga dikatakan akan ada setelah ini nabi-nabi palsu, tapi mereka tetap juga percaya kepada nabi-nabi palsu itu. Pertanyaannya, kenapa mereka berbuat demikian? Ya karena hari ini, hari demi hari, orang semakin cerdas, orang semakin tahu dengan Islam, gampang sekali mencari kebenaran Islam. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, gampang sekali searching tentang Islam, sehingga hatinya terbuka menerima Islam, kembali kepada Islam. Yang terbaru. Tunggu dulu, diganti topi dulu, tunggu. Mantap. Ganti topi dulu, Bang. Make up lengkap. Saya lihat mirip-mirip Yesus versi Indonesia ini. Lain itu, Bang. Lain itu, Bang. Masya Allah. Masya Allah. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, dan ini sudah menjadi fenomena ya sahabat. Setiap tahun itu pasti ada saja yang masuk Islam, ya, yang bersyahadat. Itu tidak 1, 2, atau 3, banyak, masih banyak lagi. Dan bahkan menjelang Ramadan kemarin, ya, itu juga ada Kapolda Papua masuk Islam juga. Masih segar ya sahabat beritanya, ada 4 berita ini teratas. Berita utama, terkuak alasan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhri putuskan masuk Islam. Kapolda Papua masuk Islam, ternyata ini alasannya. Kisah mu'alaf, ini tv1news.com. Kisah mu'alaf ikrar syahadat Kapolda Papua Irjen Matius Fakhri. Profil Matius Fakhiri ya. Fakhiri, Kapolda Papua mu'alaf, perjalanan spiritualnya. Nah, coba kita buka yang ini ya, Irjen Pol Matius Fakhiri ini. Nah, ini beliau ya wajahnya. Papua, hidayah adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa memandang asal-usul, status sosial, atau jabatan. Hal ini juga terbukti pada pengalaman Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakhiri. Baru-baru ini Jenderal berpangkat 3 itu mengalami proses masuk Islam setelah mengucapkan syahadat dan akhirnya secara resmi memeluk agama Islam. Ya tidak perlu kita lanjutkan berita ini karena makin panas nanti telinga orang ini dan makin banyak yang ngaku nabi gitu. Ya saya hanya mau mengatakan bagaimana mungkin dia mau melenyapkan, menghilangkan agama Islam ini di muka bumi, sementara orang setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik itu ada saja yang masuk Islam, bertambah terus gitu. Dan ini sesuai janji Allah di dalam Al-Qur'an. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah itu sudah datang, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Subhanallah. Ini janji Allah. Maka dengan cara apapun dan bagaimanapun orang mau menjelekkan Islam, menenggelamkan Islam, dan bahkan kata nabinya tadi melenyapkan Islam, itu tidak akan pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.